Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Satu minggu berlalu sejak kedatangan Ratna. Setelah mendengar semua instruksi Nara, gadis itu bekerja dengan sangat baik. Meski tak pandai memasak, tapi ia sangat cekatan dalam melakukan segala hal, bebersih rumah dan juga merawat si kembar. Nara benar-benar terbantu dengan kehadiran Ratna. Ia sempat berpikir akan mempertahankan Ratna meskipun Asih nanti telah kembali. Ratna gadis pendiam, tak banyak bicara, namun banyak bekerja. Semua penghuni rumah menyukai kinerjanya. Bahkan Zefri dan juga Devri terlihat sangat nyaman saat bersamanya. 1 minggu belakangan, suasana rumah juga kembali damai dan tenang. Tak ada lagi gangguan dan teror aneh seperti sebelumnya. Hingga suatu malam, Nara mencium aroma dupa. Nara sangat familiar dengan aroma ini. Sebab dulu, dukun gadungan yang bekerja bersama Pak Kades selalu menggunakan dupa sebagai medianya. "Sayang, kok tiba-tiba bau dupa ya?" tanya Nara pada Albi. Kini mereka bertiga tengah menonton televisi bersama di ruang tengah. "Ini bau dupa ya sayang? Mas masih mau tanya, apa parfum kamu ganti? Kok wanginya aneh?" Albi mulai berdiri mengikuti aroma dupa yang tak jelas dari mana asalnya. Lelaki itu berteriak memanggil Jono dan juga Hendri, meminta dua lelaki ini untuk membantunya mencari sumber aroma dupa ini. Kini, ketiga lelaki itu tampak seperti kucing yang mengendus-endus setiap sudut ruangan. "Apa mungkin di rumah sebelah ya sayang? Gak mungkin juga di rumah ini ada yang bakar dupa kan?" "Hen, Mang Jono, Ratna, kalian gak bakar dupa kan?" tanya Albi pada 3 orang di depannya. "Tidak pak, buat apa kami bakar dupa?" jawab Jono. Hendri mengangguk mantap. Ia saja sangat tak menyukai aroma dupa sampai-sampai menutup hidung dan mulutnya dengan jaket hingga tak bisa menjawab pertanyaan Albi. Jadi mana mungkin ia pelakunya? Hendri menggelengkan kepala. "Ratna," panggil Albi, memandang gadis yang tengah bermain dengan putranya itu. "Gak mungkin Ratna sih sayang. Kamu tahu sendiri kan dari tadi dia bersama kita," jawab Nara membela pengasuh putranya. "Mungkin tetangga sayang, biarkan sajalah," ucap Nara lagi, menghentikan proses pencarian mereka. Jarum jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Si kembar sudah terlelap rupanya di pangkuan Ratna. Nara membantu gadis itu membawa 2 putranya masuk kamar, menidurkannya, lantas meninggalkan sendiri. Ratna kembali ke kamar. Ia gadis pemberani. Sungguh sangat berbeda dengan Asih. "Ya sudah Ratna, kamu tidur saja, sudah malam. Istirahat yang cukup, agar besok bangun bisa kembali segar." "Baik bu," jawab Ratna seraya berlalu. Nara memandang kepergian gadis itu. Meski terkesan misterius, tapi dia gadis yang baik dan sopan. Nara bisa menilai itu. Keesokan paginya, Nara berencana meletakkan barang Ilyas ke dalam gudang. Ia memang belum sempat membereskan barang mantan suaminya itu dan hanya diletakkan di pojok kamarnya selama ini. "Mau kamu apain sayang?" tanya Albi. Tangannya masih sibuk mengancingkan seragam, bersiap-siap hendak berangkat bekerja. "Dipindah ke gudang saja mas, gak apa-apa kan kalau aku simpan barangnya Bang Ilyas?" Albi mengangguk dan tersenyum, mengusap puncak kepala sang istri, lantas mengecupnya. "Terserah kamu saja, mau kamu simpan atau diberikan pada orang."
"Makasih sayang," jawab Nara, mengangkat kotak kardus dan membawanya ke belakang rumah di mana gudang berada. Hendri baru saja datang. Lelaki itu menyapa Ratna. Nara tahu adik sahabatnya itu menaruh rasa pada pengasuh si kembar. Hanya saja Ratna terlalu dingin padanya. Nara tersenyum tipis saat mendengar gombalan Hendri yang terdengar menggelikan di telinganya. Bahkan Mang Jono yang kebetulan tengah membersihkan kolam renang pun beberapa kali bersiul lantaran menggoda dua remaja yang tengah berada di dapur. "Hen, pepet terus Hen. Jangan kasih kendor," ucap Jono tertawarnya. Pada akhirnya, Nara pun ikut tertawa. Hanya saja ia tak turut menggoda. Nara mencoba membuka gembok. Lalu Nara mencoba membuka gembok gudang. Ternyata sulit sebab tangannya membawa kardus yang lumayan berat. Melihat hal itu, Jono segera mendekat. "Sini Bu, biar saya bantu," kata Jono meminta kunci dari tangan Nara. Belum sampai berhasil membuka pintu saat tiba-tiba Jono berkata, "Astagfirullah, Bu, apa itu?" "Apa, Mang?" Nara mengikuti langkah Jono yang berjalan di semak-semak rerumputan yang tumbuh subur di kebun Nara. Ia memang belum sempat menyiangi rumput, bahkan kebun sayurannya sudah lama tak pernah dirawat lagi, sejak kepergian Asih tepatnya. Jono menunjuk pada sisa dupa yang terbakar di dalam sebuah wadah. Di sampingnya ada foto yang ujungnya sedikit terbakar. Foto itu tampak tak asing di mata Nara. Jono meraih foto dan tangannya sedikit bergetar saat menunjukkan kertas foto yang berlubang sana-sini di depan Nara. Gambar Nara dan Albi di sana. Pelaku seakan menekankan bahwa tengah menargetkan dirinya dan suami. Nafas Nara mulai terengah-engah. Ia melihat sebuah paku tergeletak tak jauh dari foto itu berada. Nara tahu lubang itu karena memang pelaku sengaja menusuk foto dengan paku. "Panggil Bapak, Mang. Cepat sebelum dia berangkat," Nara memerintah lelaki di depannya. Jono mengangguk, lantas segera berlari menemui Albi yang kebetulan tengah mengenakan sepatu di ruang tengah. Pak, gawat Pak. Jangan berangkat dulu. Mari ikut saya ke belakang," ucap Jono. "Ada apa, Mang?" Pertanyaan Albi tak mendapat jawaban. Lelaki bertubuh pendek itu berlari meninggalkannya. Albi mengikutinya dari belakang. Sedikit tergesa mengimbangi langkah Jono yang berada jauh di depannya. Albi melihat istrinya berjongkok di samping pintu gudang. Ia berjalan mendekat dan melihat sang istri membawa sebuah foto yang kondisinya sangat mengenaskan. Hendri, kemarilah," teriak Jono. Hendri dan Ratna segera berlari mendekat. "Sayang, lihatlah, Mang Jono menemukan semua ini. Bau dupa semalam, mungkin dari sinilah asalnya. Bekas dupa terbakar dan foto kita yang dilubangi dengan paku. Bukankah ini seperti santet? Kenapa ini ada di halaman rumah kita, sayang?" tanya Nara panik. "Tenang sayang, tenang dulu. Hendri, Mang Jono, kalian yakin sudah mengunci pintu dan pagar kan setiap sore?" "Sudah Pak, bahkan pintu samping ini kan tidak pernah kami buka sama sekali Pak. Andaikan ada orang yang mau melompat pagar, itu jelas berisiko Pak. Samping rumah jalan besar, ulahnya pasti tertangkap warga," jelas Jono. "Iya Kak Bi, apa mungkin pelakunya orang dalam?" tanya Hendri menatap satu persatu wajah rekannya. "Ngawur kamu Hen, itu nggak mungkin." Jono mendorong pelan tubuh Hendri. "Ratna, kamu nggak lihat ada sesuatu yang mencurigakan begitu kemarin? Kamu kan yang kemarin terakhir di dapur bersih-bersih," tanya Nara. "Iya memang Bu, saya yang terakhir. Tapi saya cuma di dalam Bu, tidak keluar ke halaman belakang. Dan saya tidak melihat apa-apa." Ratna menunduk takut. Melihat hal itu, Hendri segera menenangkannya. "Baiklah Rat, aku tidak menuduhmu. Aku hanya bertanya." "Iya Bu." Ratna mengerti. Ratna cuma takut, jawab gadis itu lagi. "Baiklah, Mang Jono, tolong dibakar saja ya semuanya," perintah Albi yang langsung dilaksanakan oleh lelaki bertubuh pendek itu. "Nanti sepulang kerja kita pasang CCTV saja ya sayang."
Nanti Mas akan coba hubungi kenalan yang bekerja di bidang itu. Sekarang Mas berangkat dulu ya. Nara meraih tangan suaminya, mengecup punggung tangan sang suami, dan mengantarnya ke depan rumah. Semua orang kembali pada aktivitasnya masing-masing. Nara melambaikan tangan saat mobil Albi mulai melaju keluar gerbang. Hatinya sungguh tak tenang. Meski ia berusaha tetap terlihat tenang di depan suaminya, ia yakin teror yang menimpa keluarganya berhubungan dengan surat yang diterimanya saat itu. Nara berpikir keras, siapa sebenarnya dalang di balik semua kejadian ini? Pemasangan CCTV telah selesai sekitar pukul 3 sore. Albi membawa petugas CCTV menuju ruang tamu. Berbincang-bincang sebentar, sembari memberi penjelasan mengenai kamera yang baru terpasang. "Mari Pak, sambil diminum tehnya," ucap Nara, duduk di samping suaminya, ikut menyimak penjelasan lelaki di depannya yang sempat tertunda karena harus menjawab ucapannya. "Jadi begini, kameranya bisa diakses lewat ponsel juga Mas. Jadi Mas tetap bisa mengontrol keadaan rumah meskipun sedang berada di luar," ucap lelaki muda berambut cepak itu. "Kalau begitu, apa bisa disambungkan ke ponsel satpam juga? Karena dia yang jaga rumah. Kalau aku jarang bisa pegang ponsel." Albi memanggil Jono, meminta ponselnya dan menyerahkannya pada lelaki bernama Dion. Lelaki yang dikenalnya beberapa tahun lalu saat pemasangan CCTV di desa Jagori. Setelah selesai memberikan arahan pada Jono, Dion tampak menikmati teh dan cemilan yang tersedia di atas meja. Namun gerakannya terhenti saat menatap Nara. "Tunggu Mas, bukannya istri Mas ini yang dulu di desa Jagori ya?" tanya Dion. "Wah, ingatanmu bagus sekali Dion," kata Albi seraya memeluk pundak istrinya. "Jadi benar, Masya Allah, kok bisa tiba-tiba jadi istrinya Mas Albi?" "Sudah jodohnya Dion," jawab Albi lagi. "Sebenarnya dari awal datang, saya merasa tidak asing Mas dengan Mbak. Siapa namanya ya?" "Nara," jawab Nara singkat. "Oh iya, Mbak Nara. Tapi karena memang waktu itu Mbak Nara yang cantik di desa dan gaya pakaiannya juga beda sendiri, jadi saya gampang ingat." Dion mencomot tahu isi dan mulai menikmatinya sambil terus menatap Nara dan Albi seraya bergantian. "Beda gimana? Pak Dion bisa saja." Nara tersenyum malu. "Jangan panggil Pak Mbak, saya masih muda," kelakar Dion yang disambut tawa oleh seluruh penghuni rumah. Sementara itu, Dion meminta undur diri karena dirasa tugasnya telah selesai. Suatu malam, Nara merasa perutnya melilit. Semalam ia makan bakso dengan ukuran sambal yang terlalu banyak. Hal itu terhitung 5 hari sejak pemasangan CCTV. Tak ada yang aneh di rumahnya. Nara yang sedang bermain dengan kembar tampak bingung. Mencari-cari sosok Ratna yang tak ditemukan di seluruh rumah. Dilihatnya Hendri tengah menyeduh kopi di dapur. Lelaki itu sendirian saja. "Hen, kamu lihat Ratna nggak?" "Enggak tuh Kak." "Kenapa memangnya?" Hendri menoleh sebentar dan kembali mengaduk kopinya, menjawab pertanyaan Nara tanpa melihat lawan bicaranya. "Kemana ya anak itu?" "Aku mau nitip si kembar sebentar Hen. Perutku sakit banget mau ke kamar mandi ini," jawab Nara sambil terus memegang perutnya. Peluh mulai bercucuran sebab menahan rasa mulas yang seakan mengaduk-aduk perutnya. "Sini, biar kembar main sama Om Ganteng dulu ya." Hendri berlari-lari kecil menuju ruang tengah, di mana Devri dan Jeffrey tengah bermain di sana. "Titip dulu ya Hen." Nara segera berlari menuju kamar, mengunci pintu dan masuk ke dalam bilik toilet. Tak lama kemudian, Nara berjalan keluar kamar, tapi tak dilihatnya si kembar di ruang tengah. Tapi ia mendengar suara Hendri dan Jono yang tengah menggoda kedua putranya di gazebo depan rumah. Nara tersenyum, ingin menjemput putra kembarnya, tapi diurungkannya hal itu. Nara masih penasaran kemana perginya Ratna. Memanggil beberapa kali nama gadis itu, Nara membuka kamar Ratna. Ternyata kosong. Rupanya ia sedang tak ada di kamar. Nara heran, sebab
Ratna hampir tak pernah keluar rumah selama tinggal bersamanya. Gadis misterius itu selalu menolak jika diajak keluar meskipun berbelanja. Ia lebih nyaman diam di rumah mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat giat. Nara hendak kembali menutup pintu saat matanya tak sengaja menangkap sebuah benda yang familiar baginya tergeletak di atas lemari rias Ratna. Nara terpaksa masuk mencoba melihat dari dekat. Apa yang dilihatnya memang benar adanya. Dupa, gumam Nara seorang diri. "Ibu," panggil Ratna yang entah sejak kapan telah berdiri di ambang pintu. "Oh, Ratna, dari mana saja kamu? Aku cari dari tadi kok nggak ketemu." Nara bersuara tampak santai meski sebenarnya hatinya berdetak kencang. Ia seakan tertangkap basah sedang melakukan pencurian. "Tadi ada kakak Ratna datang dan Ratna temui di samping rumah." "Loh, kok nggak diajak masuk saja sih? Kenapa harus bertemu di samping rumah, Rat?" tanya Nara, menyayangkan keputusan wanita muda di depannya. "Nggak apa-apa, Bu. Mas nggak mau, katanya dia malu." "Oh ya, Ibu ada apa di kamar saya?" Ratna terus menatap tangan Nara yang memegang dupa. "Oh ya, ini dupa kan, Rat? Kok kamu bisa kebetulan punya dupa?" Nara terpaksa menanyakan apa yang mengganjal hatinya. Berharap semoga Ratna tak tersinggung dengan keputusannya ini. "Oh, jadi ibu sudah tahu?" jawabnya tersenyum tipis dengan mata yang tak lepas dari menatap dupa di tangan Ratna. Seolah-olah benda itu sangat berharga baginya. "Sebenarnya saya nggak bisa tidur tanpa mencium aroma dupa, Bu. Jadi setiap mau tidur saya akan bakar satu dan meletakkannya di kolong meja." "Hah? Memang ada yang seperti itu, Rat?" "Lah, buktinya saya ini, Bu. Ibu nggak percaya pada saya?" ucapnya sedikit meninggi. Nara terkejut sebab Ratna tak pernah terlihat emosi seperti itu. Bukan seperti itu, Rat. Hanya aneh saja." Nara sedikit gugup. Entah kenapa ia mulai takut pada gadis yang memang terlihat misterius itu. Entah dari mana Miranda dapat gadis seperti dia, batin Nara. "Maaf, Bu. Bukan maksud Ratna marah sama Ibu. Ratna cuma takut Ibu nggak percaya dan menganggap kejadian dupa di belakang rumah kemarin adalah ulah Ratna. Sebab kebetulan Ratna juga punya dupa untuk kepentingan lain," jawabnya. Kali ini suaranya kembali normal, sopan dan lembut seperti biasanya. Namun hati Nara masih berdetak kencang. "Tentu saja, Rat. Tak mungkin itu kamu." "Ya, sudah. Aku mau menjemput kembar dulu. Kamu boleh tidur," ucap Nara meletakkan dupa kembali di tempatnya. Menepuk pundak Ratna sambil berlalu keluar kamar. Berjalan cepat keluar rumah. Nara berhenti di balik dinding, lalu menarik nafas beberapa kali dan menghembuskannya, sibuk menetralkan hatinya yang berdetak bagai gendang bertalu. Kembali menonton Ratna yang berjalan mengendap ke arah dapur. Gadis itu membuka lemari tempat rempah-rempah disimpan. Nara bisa melihat ia mengambil bawang putih di sana, lantas kembali berjalan cepat menuju kamar. Bawang putih, apa yang sedang dilakukan anak ini? Apa memang benar dia punya kebiasaan aneh seperti itu? Nara bergidik ngeri, mencium aroma dupa saja, rasanya ia ingin muntah. Tapi Ratna, sudahlah, Nara tak ingin banyak berspekulasi. Ia memutuskan menjemput Devri dan Jeffrey yang ternyata telah tertidur di gendongan Hendry dan Jono. Nara tersenyum lega. Ia meminta Hendry untuk membantunya membawa putra kembarnya menuju kamar. Suara kendaraan berlalu lalang di depan rumah Nara terdengar sangat bising. Hari itu, seperti biasa, Hendry dan Jono tengah bermain catur di gazebo. Mereka selalu melakukan permainan ini untuk membunuh rasa bosan menjaga rumah setiap hari. Nara melihat Ratna memasuki kamar mandi dengan setumpuk baju kotor di dalam wadah. Ia tahu gadis itu akan mandi sekalian mencuci pakaian. Rumah terasa sangat sepi. Putranya baru saja tertidur setelah sarapan
dan main sebentar bersama pengasuhnya itu. Albi tentu saja telah berangkat dari pagi. Lelaki itu sempat mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat malam nanti, sebab Ibu Fatma memintanya mampir ke rumah utama untuk mengambil beberapa titipan untuk keluarga mereka. Nara berencana mengecek kamar Ratna untuk sekali lagi. Ia masih tak percaya jika gadis itu memiliki kebiasaan menjadikan dupa sebagai aromaterapi di dalam kamar. Kejadian pembakaran dupa dan foto berlubang serta paku yang ditemukan Jono di belakang rumah. Entah kenapa Nara memiliki firasat buruk akan hal itu yang mungkin berhubungan dengan Ratna. Perlahan Nara memasuki kamar yang memang tidak terkunci. Anehnya, apa yang ditemukannya semalam sudah tidak ada, seolah Ratna sengaja menyembunyikannya kali ini. Mencoba membuka laci meja rias, tangan Nara bergerak lincah sembari matanya terus fokus ke arah kamar mandi yang pintunya masih tertutup. Suara air mengalir juga membantunya untuk mengetahui pergerakan Ratna di dalam sana. Nara berdecak kesal. Tak ada yang mencurigakan. Semuanya tampak sangat normal pagi ini. Keadaan kamar Ratna juga tertata rapi. Tapi hati Nara masih tak lega. Ia tahu ada yang aneh dengan pengasuh putranya yang baru itu. Prang! Nara terkesiap. Tubuhnya membantu menghadap lemari pakaian Ratna. Dalam hati berpikir, ia sudah ketahuan. Tapi sunyi, tak ada tanda-tanda Ratna telah kembali. Nara membalikkan badan, tak ada siapapun di belakangnya. Kamar mandi juga masih tertutup. Sesekali suara air terdengar dari dalamnya. Sial, suara apa itu tadi? Aku takut dalam rumahku sendiri, gumamnya. Namun kemudian ia mendengar kucing mengeong dari arah belakang. Nara tahu itu pasti ulah kucing tetangga depan rumahnya. Nara kembali menyibak pakaian yang jumlahnya tak begitu banyak dalam lemari Ratna. Matanya melihat sebuah kertas. Ia segera meraihnya dan membuka kertas yang ternyata hanya kertas biasa. Kosong, tak ada tulisan apapun. Kenapa anak ini menyimpan kertas kosong? Hanya selembar juga. Nara hendak mengembalikan kertas ke tempat semula. Saat kibasan, tangannya mengeluarkan aroma bawang putih menyengat dari kertas itu. Tunggu, aroma bawang. Nara mengendus kertas. Aroma bawang tercium kuat darinya. Apa ini sisa belanja bawang? Tapi kenapa disimpan di dalam lemari? Bukannya dibuang? Lirih Nara. Sungguh heran, sebab setahunya Ratna gadis yang sangat bersih. Ia bukan tipe gadis yang suka menyimpan sampah seperti ini. Ibu? Kok ibu ada di sini lagi? Jantung Nara seakan berhenti memompa. Ia benar-benar ketahuan kali ini. Itu karena dirinya terlalu fokus pada kertas bekas bungkus bawang yang malah dimasukkannya ke dalam saku baju. Perlahan Nara membalikkan badan sambil tersenyum. Itu, Anurat, kamu punya potongan kuku nggak? Punyaku hilang ini. Kebetulan kuku jari kakiku ada yang sobek dan rasanya sakit. Jadi karena ingin segera memotongnya, aku inisiatif cari sendiri di kamar kamu. Tunggu kamu juga kayaknya masih lama. Masih nyuci kan? Alasan Nara sepertinya membuahkan hasil. Ratna mengangguk, tampak mempercayai hal itu. Potongan kuku bukan di lemari, Bu, tempatnya, tapi di sini. Ratna menarik laci, mengambil potongan kuku kecil berwarna ungu dan memberikannya pada Nara. Oh, baik Rat, aku pinjam dulu ya. Nara segera berlalu. Hatinya benar-benar tak aman kali ini. Ia masuk ke dalam kamar berusaha meredam detak jantungnya yang terdengar bagai genderang perang. Diraihnya kertas dalam saku bajunya. Kembali membuka kertas dan mengomel sendiri.
Gara-gara sampah ini, aku hampir ketahuan. Ngapain juga malah aku bawa? Nara berdecak, memutar mata. Bagaimana kalau gara-gara kertas ini, Ratna malah menyadari bahwa aku mencurigainya? Nara mengacak rambut kesal, menyadari betapa ceroboh dirinya. Nara meletakkan kertas di meja riasnya, lantas mengambil pakaian kotor Albi yang tergantung di belakang pintu. Ia berencana akan mencuci pakaian suaminya. Seperti biasa, ia akan memeriksa setiap saku pakaian. Khawatir bila ada sesuatu yang penting terselip di sana dan malah ikut tercuci nantinya. Korek api. Tumben Mas Albi bawa korek api. Dia nggak ngerokok juga. Nara mencoba menghidupkan korek api di tangannya. Masih berfungsi normal. Ia pun menyimpan korek di samping kertas dan berjalan keluar kamar untuk mencuci pakaian. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Azan maghrib baru saja berkumandang dari arah masjid. Suaranya terdengar sayup-sayup dari rumah Nara. Nara hendak sholat, tapi ternyata tamu bulanannya datang. Ia pun keluar kamar untuk mengambil pembalut yang sengaja ia simpan di lemari penyimpanan dapur bersama perlengkapan rumah lain. "Si kembar mana, Kak?" tanya Hendri yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. "Ikut ayahnya tadi. Kamu nggak tahu Mas Albi tadi sempat pulang jemput anak-anak?" "Oh, mungkin aku lagi mandi kali, Kak." "Emangnya dibawa kemana sama Kabi?" "Itu neneknya pengen ketemu dan suruh Mas bawa mereka untuk menginap." "Loh, Kabi juga ikut tidur di sana gitu?" tanya Hendri yang sepertinya hendak berangkat ke masjid, tapi tak kunjung berangkat karena rasa penasarannya. "Ya enggak lah, nanti juga pulang Mas Albi." "Kamu sepertinya mau ke masjid. Cepat berangkat, Hen. Nanti ketinggalan kamu," ucap Nara tersenyum tipis. "Oh, ya udah, aku berangkat dulu ya, Kak." Hendri berjalan cepat keluar rumah bersama Jono yang menunggunya di samping gerbang. Nara mencoba melihat sekeliling. Ratna tak tampak di matanya, tapi kamar garis itu tertutup rapat. Mungkin dia sedang sholat di dalam, pikir Nara. Setelah mengambil apa yang dibutuhkan, Nara kembali ke kamar. Tiba-tiba saja lampu mati. Seluruh ruangan menjadi gelap. Nara membuka laci. Tangannya pelan-pelan mencari lilin yang sengaja diletakkan Albi di sana untuk jaga-jaga. Syukurlah ada korek api milik Mas Albi. Jadi nggak perlu ke dapur lagi. Gumam Nara tersenyum lega, meraih korek dan menghidupkannya. Perlahan ia mulai membakar lilin, tapi sayang lilin terjatuh saat ia hendak meletakkannya di atas meja. "Astagfirullah," pekiknya. Nara segera meraih lilin yang tak sengaja membakar ujung kertas yang ditemukannya di kamar Ratna. Api mulai merayap di atas kertas. Tapi ada yang aneh muncul, sebuah tulisan di kertas itu saat api mulai melahapnya dengan pelan. Nara segera memadamkan api. Dadanya berdetak kencang demi menyaksikan kejadian ini. "Kenapa ada tulisan tersembunyi dalam kertas ini?" ucapnya. Ia diam sejenak. Otaknya mulai berpikir keras. Api, ucapnya pelan. Satu gagasan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Nara mencoba meletakkan kertas di atas lilin menyala. Panas api dari lilin menyentuh bagian tengah kertas, dan perlahan muncullah tulisan berwarna coklat dengan bau bawang terbakar yang amat menyengat. Tubuh Nara ambruk begitu saja ketika tatkala tulisan sudah muncul sempurna. Sekali lagi dipandangnya tulisan itu. Ia tak menyangka akan menemukan sebuah fakta penting saat suaminya bahkan tak ada di rumah. Nara mencoba meraih ponsel, hendak menghubungi Albi, tapi sayang ia lupa mengisi daya. Sial, kenapa harus sekarang? Gumamnya putus asa. "Kenapa lo bisa sangat ceroboh, Udik?" Seorang lelaki memaki seseorang di depannya.
Wajahnya tertutup sempurna dengan helm berwarna hitam, membuat Jono tak bisa melihat jelas. Itu siapa sih, Hen? Kok kayaknya bukan orang sini ya? Tanya Jono pada Hendri yang tengah asik mencoba merokok yang baru dibelinya. Sejak kapan Mang Jono jadi kepo urusan orang lain? Hendri tak terlalu tertarik dengan orang-orang yang diceritakan lelaki berseragam satpam di depannya itu. Tangannya masih terus mencoba menghidupkan korek api yang sedikit rewel. Mang, nggak ada korek lagi apa? Ucapnya. Tangan Jono meraba-raba daerah sekitar. Masih lumayan gelap, meski mereka telah menyalakan lilin di sana. Nih, ujarnya, menyodorkan sebungkus korek api kayu yang baru kemarin dibelinya. Nggak gitu, Hen. Aku hanya ngerasa nggak asing sama lawan bicaranya. Saking aja gelap, jadi nggak bisa lihat wajahnya. Tapi sepertinya dia wanita. Lelaki itu beberapa kali membentaknya. Siapa tahu nanti dia disakiti. Kita kan bisa bantu. Jono berusaha membela diri, merasa tak senang jika dianggap suka kepo. Mang, Kak Nara nggak ada panggil kita ya? Apa dia punya lilin di dalam? Di Ratna juga. Kenapa mereka diam-diam saja? Hendri mengalihkan pembicaraan. Meski Jono sedikit kesal, tapi untuk yang satu ini, ia benar-benar harus kepo karena menyangkut pekerjaan. Cek sana, Hen. Biar aku yang jaga di sini. Kalau semuanya ke belakang, bisa bahaya nanti di sini kalau ada apa-apa. Perintah Jono pada pria muda di depannya. Hendri menuruti permintaannya. Ia berjalan pelan dengan bantuan sinar dari ponselnya, masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Sepertinya mereka tak menghidupkan lilin sama sekali dalam rumah. Kenapa Kak Nara diam? Kalau memang tak punya lilin, apa dia sudah tidur? Gumamnya lirih. Kaki berjalan perlahan, khawatir terantuk mainan atau apapun yang mungkin ada di depannya. Sebenarnya, Hendri sedikit merinding. Ia memang jago pukul, tapi urusan dendamit, ia sedikit ngeri. Kak Nara, Ratna, panggilnya, tapi tak ada sahutan. Ratna, panggilnya lagi. Ya Allah, ya Karim. Hendri terlonjak kaget saat tangan Ratna tiba-tiba menyentuh punggungnya. Ada apa, Mas Hendri? Mas kenapa? Tanya Ratna yang tiba-tiba telah berdiri di belakang Hendri. Masih ngos-ngosan, Hendri berusaha menormalkan ritme jantungnya yang berpacu 3 kali lipat dari biasanya. Kamu bikin kaget. Kenapa tidak menjawab, malah menepuk pundakku? Protesnya. Maaf Mas, Ibu kan lagi istirahat. Ratna cuma gak mau ganggu. Oh iya Mas, Ratna sampai lupa mau bilang sesuatu yang penting, ucapnya tiba-tiba. Meski sedikit aneh, sebab Ratna yang tiba-tiba banyak bicara. Tapi Hendri senang, berharap gadis itu akan sedikit membuka pintu hati untuknya. Ada apa di Ratna? Kata Hendri menambah embel-embel di pada panggilan untuk gadis di depannya yang tampak malu-malu. Di mata Hendri, wajah Ratna dalam kegelapan semakin terlihat ayu, hingga ia sendiri terlihat salah tingkah karenanya. Tadi, waktu Ratna di dapur, Ratna melihat ada bayangan hitam berjalan menuju gudang, Mas. Ratna takut. Bisa kita cek bersama, Mas? Siapa tahu itu orang jahat yang selama ini mengganggu ibu sama bapak, ucapnya lagi. Hendri terkejut. Ia segera menarik tangan Ratna untuk mengikutinya berjalan pelan menuju gudang. Ayo kita cek bersama, Dik. Kamu jangan takut, pegang jaket Mas ya, perintahnya. Keduanya berjalan dalam gelap dan tiba-tiba saja lampu menyala. Alhamdulillah, ucap Hendri. Ratna diam membatu. Hal itu menimbulkan pertanyaan dalam benak Hendri. Kamu kenapa, Dik? Ratna terkesiap, menoleh dan tersenyum pada Hendri. Tidak apa-apa, Mas. Begini saja, Mas coba cek gudang sendiri dulu ya. Nanti Ratna susulin.
Ratna pengen ke toilet dari tadi sebenarnya, Mas. Cuma Ratna takut. Oke, jawab Hendri. Oh ya, Mas. Masuk saja ke dalam gudang. Kuncinya Mas tahu kan? Entah perasaan Ratna mengatakan penjahat itu masuk gudang deh, Mas, kayaknya. Tuturnya lagi. Hendri mengangguk lantas berjalan cepat meraih kunci gudang dan menghilang di balik pintu menuju halaman belakang. Pintu gudang telah terbuka. Tak ada siapapun di sana. Hendri sedikit heran. Apa mungkin Ratna salah lihat ya, batinnya. Mas, apa ketemu sesuatu yang aneh? Tanya Ratna yang tiba-tiba saja telah berdiri di tengah pintu gudang. Tangannya membawa gelas berisi jus jeruk. Mas gak nemuin apa-apa, Dik. Kita keluar saja yuk. Insya Allah aman. Oh iya, Mas. Sebelum keluar, duduk dulu dong. Ini Ratna siapin jus jeruk khusus buat Mas Hendri. Minumnya di sini saja. Soalnya jeruknya tinggal ini. Nanti kalau diminum di luar, ketahuan Mang Jono kan gak enak. Entar Ratna juga digodain lagi, ungkapnya lirih. Mata gadis itu fokus menatap lantai dengan gestur tubuh manja. Tentu hati Hendri tak mampu menolak situasi ini. Situasi yang ditunggunya sejak kali pertama Ratna datang bersama kakaknya. Baik di Ratna, terima kasih ya. Mas Hendri minum dulu. Hendri menerima gelas dari tangan Ratna, meminumnya hingga habis, tak tersisa. Hendri tersenyum puas, tapi tak lama kemudian ia merasa matanya mendadak berat. Wajah khawatir Ratna serta suara gadis itu yang memanggilnya berkali-kali perlahan hilang bersama kesadarannya. Hendri terjatuh di lantai. Ratna tersenyum puas memandang lelaki di depannya. Tidur yang nyenyak dulu ya, Mas, ucapnya. Dalam kamar, Nara mengisi daya ponselnya sesaat setelah listrik kembali menyala. Tak menunggu hingga daya terisi penuh, ia segera mengaktifkan ponsel. Sembari matanya masih lekat menatap tulisan di kertas yang ia letakkan begitu saja di atas meja rias. Nara melakukan panggilan pada Albi, tapi lelaki itu menolak panggilannya. Dan satu pesan masuk mengatakan bahwa Albi masih mengemudi di jalan. Menanyakan Nara ingin menitip apa, Nara segera mengetikkan pesan panjang lebar beserta potret kertas yang ia temukan. Setelahnya, Nara duduk di sisi ranjang. Tangan bergetar hebat. Ia sungguh takut, rasanya tak ingin keluar kamar. Sementara itu, di tempat berbeda, Jono masih saja memikirkan lelaki mengenakan helm yang berbicara dengan seseorang yang tampak tak asing baginya. Sayangnya, faktor usia mungkin membuat Jono tak dapat mengingat siapa seseorang itu. Jono memandang ke dalam rumah. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa Hendri tak kunjung keluar padahal listrik telah menyala? Modal mungkin itu anak, gumamnya lirih. Lantas mulutnya mulai bersenandung tembang-tembang Jawa favoritnya. Sembari meraih ponsel yang diletakkannya di atas meja kecil di dalam gazebo, Jono mulai mengoperasikan benda pipih di tangan. Jari jemarinya masih lincah mengusap layar meski usianya tergolong tak muda lagi. Kamera di dalam rumah beberapa saat yang lalu tentu tak akan berfungsi dan mulai merekam gambar Hendri dan Ratna yang berjalan pelan menuju halaman belakang rumah. Mau ngapain dua anak muda ini? Gumamnya, tersenyum geli. Satu hal yang membuat Jono lantas terdiam. Rok kuning bunga-bunga yang dikenakan Ratna terlihat sama dengan lawan bicara lelaki berhelm yang ia lihat di samping rumah beberapa saat yang lalu. Perasaan Jono jelas tak nyaman apa yang dilihatnya tadi. Saat Hendri masuk ke dalam rumah, tampak sangat mencurigakan. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya dalam kisah Misteri Keranda di Desaku, hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.